Keseriusan pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur berbuah kepercayaan investor. Diketahui, pemerintah membuka lahan baru di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP IKN. Lahan baru di KIP ini diperuntukkan khusus untuk investor. Dilansir dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah menerima lebih dari 5 hingga 6 letter of intent, LOI, dari investor Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Sebagai informasi, LOI adalah surat yang menjadi gerbang awal sebelum terjadinya sebuah kerjasama. Sebab, surat ini merupakan pernyataan resmi dari seseorang atau perusahaan yang menyampaikan ketertarikan pembelian. Basuki menuturkan, investasi di IKN dari LOI yang dia terima tersebut utamanya pada sektor rumah sakit, perhotelan, serta perumahan. Setidaknya, sekitar lebih dari 200 calon investor datang untuk menghadiri Forum Investasi IKN Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, MITI, bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Basuki melanjutkan, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan untuk investasi di IKN, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP 1A, 1B, dan 1C sebagai tahap awal pengembangan IKN. Selain itu, Basuki mengatakan, pembangunan IKN hanya akan menggunakan 20-30% dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Sedangkan untuk sisanya akan menggunakan dana investasi baik berupa kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, maupun investasi murni. Selanjutnya, para investor kemungkinan bakal diajak berkunjung langsung ke IKN pada kuartal 2 tahun 2023. Sementara menurut laporan, beberapa negara lain selain Malaysia telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN, sebut saja Finlandia, Jepang, Brunei Darussalam hingga Korea Selatan. Sebelumnya, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan, land development, dan penyiapan kafling di IKN, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023. Dia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo, Jokowi, untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN Nusantara. Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian. Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.